akan ada nanti setelahku dalam umatku ini khasfun, tanah yang dimasukkan ke dalam bumi, wa qadhfun, dilempari dengan batu, wa maskhun, dan orang-orang yang dirubah dengan jadi binatang, baik rupanya ataupun akhlaknya. Ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan itu terjadi? Kata Rasulullah, apabila telah muncul alat-alat musik dan qainat. Saya sering dengar dari teman-teman di masjid bahwa katanya musik itu haram. Tapi saya belum percaya. Tolong Ustadz beri saya pencerahan. Kira-kira percaya nggak ya sama saya ya? Baik Pak, saya ingin berusaha membuat antum percaya deh. Mudah-mudahan antum percaya. Tapi kalau antum nggak percaya ya terserah. Pertama Pak, telah ada hadis-hadis yang menunjukkan haramnya musik. Pertama, hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah bersabda, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar akan ada dalam umat Islam ini orang-orang yang menganggap halal zina, sutra, arak, dan alat-alat musik. Lihat, Rasulullah mengatakan benar-benar akan ada sekelompok umat Islam ini yang menganggap halal. Apa itu? Zina, apalagi arak, sutra, dan alat-alat musik. Berarti kalau dikatakan menganggap halal, berarti hukumnya apa? Haram. Hadis yang kedua diriwayatkan Ibnu Majah. Kata Rasulullah sabda, sayakunu ba'di khasfun wa qadfun wa maskhun. Qila wa mata ya Rasulullah? Qal idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Akan ada nanti setelahku dalam umatku ini khasfun, tanah yang dimasukkan ke dalam bumi, wa qadhfun, dilempari dengan batu, wa maskhun, dan orang-orang yang dirubah dengan jadi binatang, baik rupanya ataupun akhlaknya. Ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan itu terjadi? Kata Rasulullah, apabila telah muncul alat-alat musik dan qainat. Qainat ini sebagian ulama mengatakan artinya biduanita. Lihat, Rasulullah SAW mengabarkan demikian. Kemudian Pak, para ulama seluruhnya sepakat, imam yang 4, bahwa musik itu haram. Adapun yang diriwayatkan bahwa Imam Malik membolehkan gitar, sanadnya lemah. Bahwa penduduk Madinah membolehkan sebagian alat musik, tidak sahih setelah kita melihat sanad-sanadnya. Maka dari itu Pak, Rasulullah hanya mengizinkan rebana di saat perkawinan, di saat hari raya. Silakan. Waduh, Ustaz, dunia tanpa musik kayaknya sepi banget ya. Enggak sepi kok, kata siapa Mas? Al-Quran dong, Al-Quran Mas. Al-Quran tuh enak. Tahu gak Pak, Ibnu Qayyim mengatakan tidak akan bertemu dua cinta dalam satu hati, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Siapa yang cinta Al-Quran, dia tidak akan suka nyanyian. Dan siapa yang suka nyanyian, tidak akan cinta Al-Quran. Saya Pak di Cilengsi mendirikan sekolah tahfidz Al-Quran, di antaranya untuk anak-anak umur 3 tahun sampai 6 tahun. Tahfidz Al-Quran. Subhanallah Pak, umur 3 sampai 6 tahun ini disebut dengan umur keemasan.
Iya. Anak-anak kecil itu Pak dengan mudahnya menghafal Quran. Setelah kita ulang-ulang bacaan Al-Quran, hafal. Tapi ada satu anak susah banget Pak. Yang lainnya mudah. Satu anaknya susah banget. Untuk menghafal satu ayat susah. Akhirnya diselidiki. Oh rupanya sama ibunya dari awal sudah diajarin nyanyian. Jadi si anak ini di rumahnya kerjaannya nyanyi sama game. Itu rupanya yang menyebabkan dia susah hafal Quran. Ternyata apa? Secara kenyataan saja anak kecil kalau dia sudah cinta nyanyian dan game, susah ngapalin Quran. Susah. Benar kata Ibnu Qayyim, tidak akan bertemu dua cinta dalam satu hati. Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Soalnya maka kalau antum cinta Al-Quran, antum tidak akan cinta nyanyian. Kalau antum cinta nyanyian, antum tidak akan cinta Al-Quran. Sulit berpadu dua cinta tersebut Pak. Sekarang saya mau tanya sama antum, mau jadi ahli nyanyi apa ahli Al-Quran? Terserah. Mau jadi ahli nyanyi apa nyanyi Al-Quran? Dalam Al-Quran penyanyi itu Allah mengatakan apa? Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu hanyalah diikuti para ghawun. Para penyair itu hanyalah diikuti oleh orang-orang ghawun. Ghawun itu orang-orang sesat. Sekarang Pak, konser musik itu yang hadir siapa? Penuntut ilmu atau ulama atau orang-orang begitulah? Nggak mungkin ulama duduk di konser nyanyian Pak. Pasti orang ketawa. Oh masa ulama duduk di konser nyanyian? Nggak mungkin. Biasanya yang duduk di konser musik itu siapa Pak? Ya gitu, sorak-sorai, joget-joget dan yang lainnya. Isinya begitu, nggak layak buat orang yang beriman, nggak layak buat orang ulama, nggak layak para penuntut ilmu. Naam ya akhwat Islam azakumullah. Tapi kan Ustaz ini musik Islami Ustaz, musik Islami. Isinya kan pujian Allah dan yang lainnya. Akhi, antum sudah tahu bahwasanya musik itu haram. Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Tapi Ustaz kenapa ya Ustaz? Saya kalau mendengarkan musik Islam itu nangis ya Ustaz. Oh ya? Nangis? Sekarang dengerin Al-Quran nangis enggak? Enggak. Wah, musibah untuk itu. Dengar Al-Quran enggak nangis, dengar musik kok nangis. Salah. Sangat salah. Harusnya kita itu dengar Al-Quran nangis. Allah mengatakan apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah takut hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanannya. Harusnya begitu. Ini bertambah imannya pas dengar nyanyian, kan lucu Pak. Iman itu bertambah ketika mendengarkan ayat Al-Quran. Ya.